Begitu besar kasihmu. Oke, selamat pagi semuanya. Jumpa kembali dengan saya Pak Joko. Kembali saya hadir di sekolah di hari Sabtu ini. Kita akan menuju ke Jakarta, ke Belarminus Jakarta, untuk mengikuti kegiatan bersama di Jakarta antara Bekasi dan Belarminus Jakarta. Bagaimana liputan selengkapnya? Check it out. Kekuranganku dan bawaku dalam pengharapan. Oke, kita sedang dalam perjalanan menuju ke Belarminus Menteng, Jakarta. Tadi kita semua guru karyawan dari Bekasi kumpul pukul 7.30 dan start dari base camp gedung Belarminus Bekasi pukul 8. Ini sudah memasuki tol Jakarta. Oke, sampai nanti memasuki tol dalam kota. Oke, suasana Jakarta di pagi hari, di hari Sabtu lenggang. Oke, lancar, terkendali. Kau telah setiap langkahku dan bawaku dalam kemuliaan-Mu. Ku bersyukur padamu. Selamat pagi. Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu padaku. Ku berdoa padamu, ku mau memuliakan-Mu Tuhan, karena begitu besar cinta-Mu padaku. Oke, kita datang langsung disambut snack dan kopi bersama Pak Dorus. Mantap Pak Dorus. Mantap. Perjalanan cuma 45 menit karena lancar ya. Langsung nih kita snack Pak juga. Selamat pagi Pak Manular. Selamat pagi Pak Joko. Dulu sih selamat pagi. Pagi. Menikmati snack dulu. Ini teh susu. Tuh, selamat pagi. Selamat pagi. Tuhan Terima Yesus kasih. memberkati. Terima kasih jamuannya nih. Oh, pagi-pagi udah kopi. Maknai hari yang baru ini sebagai hari syukur, sebagai tanda kepercayaan-Mu kepada kami untuk melanjutkan karya-karya yang Kau percayakan kepada kami. Bapa di surga, kami Kau berikan kesempatan pada pagi ini bersama rekan-rekan kami, para romo yang hadir pada pagi ini, untuk bersama-sama menyatukan hati kami. Hadirlah di tengah-tengah kami dengan terang Roh Kudus-Mu. Semoga dengan hikmat yang Kau berikan kepada kami memiliki kerendahan hati untuk menerima banyak hal. Tuhan bersamamu Dan bersama Semoga saudara dan saudari sekalian, orang-orang yang kita cintai dan kita doakan, tugas karya pelayanan serta acara kita pagi hingga siang ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Pertiwi di bawah panji Santo Belarminus bumi luhur berwatak satria pantang menyerah beriman penuh cinta demi Tuhanku dan sesamaku semboyan pegangan hidupku rodeo menuju cita-cita demi Tuhanku dan sesamaku semboyan pegangan hidupku rodeo menuju cita-cita. Dengan itu semua kita akan bersama untuk mencurahkan segala apa yang bisa menjadi keinginan harapan kita untuk ke depan lebih maju. Dan di sini Romo Hani, Romo Bedi menyediakan waktunya untuk bisa mendengarkan segala aspirasi yang ingin disampaikan. Sebelum kita lanjutkan, kita akan bersama mendengarkan sambutan dari Romo kita, Romo Albertus Hadi Widodo. Kami mohon saya persilakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih. Kesempatan ini kita sama-sama ingin terutama mendengarkan apa yang menjadi harapan-harapan, kegembiraan, keprihatinan, dan juga tantangan kita bersama. Dari judulnya saya kira sangat bagus, collaboration in mission, bekerja bersama-sama, berjalan bersama juga semangat gereja, semangat sinodalitas. Jadi kita bekerja sama, bekerja bersama-sama. Ini saya kira suasananya yang kita bangun sebagai semangat. Kalau dalam semangat kita sebagai keluarga, kalau dalam ketentaraan mungkin atau satu kelompok namanya ya spiritual corps gitu ya, kita merasa sebagai satu kesatuan, satu keluarga, mungkin lebih tepat kalau kita satu keluarga bersama-sama, sehingga memang masing-masing punya fungsi-fungsinya, tetapi dalam semangat kita sebagai keluarga ini tidak ada yang lebih penting daripada yang lain. Jadi semua masing-masing ambil bagian peran masing-masing secara nyata sesuai dengan tugas pokok, fungsi sekaligus peran masing-masing, tanggung jawabnya. Saya dan Romo Hani untuk mendengarkan satu. Yang kedua, semangat mendengarkan bukan sebagai orang asing tetapi sebagai satu keluarga. Tadi diungkapkan satu tubuh, korpus ya, satu tubuh. Walaupun ada yang di Jakarta dan tapi satu tubuh, satu semangat, satu ya bahasa kita adalah satu misi, satu tujuan, satu perutusan demi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Itu saja bisa kita mulai untuk saling berwawan hati. Di saat kelam malam kelam, Kau berikan cahaya damai sejati. Menghapus duka, mengangkat beban, Kau mengasihi sepenuh hati. Engkau hadir dengan kesederhanaan, hatimu penuh kasih tak bertepi, menyembuhkan yang terluka, merangkul yang jatuh. Kau bawa pelita harapan hidup ini. Di tengah badai dan derasnya gelombang.
Puji Tuhan, itu kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Kemudian juga adanya program kurang personalis, itu pelan-pelan juga walaupun kami tadinya bingung, tapi kami guru-guru berkomitmen untuk menjalankan. Dan untuk masukan kami, Romo, yang pertama adalah tentang fasilitas di Jati Bening. Kemarin memang sudah disampaikan juga ke Pak Toto beberapa, terutama di lapangan itu perlu perbaikan dan memang nanti akan diperbaiki gitu. Memang masih perlu waktu karena beberapa orang tua sudah mulai memberi masukan ke kami tentang fasilitas terutama lapangan dan toilet yang perlu perbaikan sepertinya. Lalu yang kedua, yang kami rasakan juga ini juga modal baik. Komunikasi ke orang tua, karena kuncinya bahwa membangun kepercayaan orang tua itu tidak mudah, begitu Bapak Ibu. Jadi ini kami rasakan bahwa orang tua itu hadir dengan baik, kita menyapa dengan ramah begitu, dan itu menjadi perhatian. Karena kami di SMP Jakarta itu per 6 bulan selalu memberikan tingkat kepuasan Bapak Ibu. Kemudian yang paling penting sebenarnya adalah prinsip dari perubahan, karena teman-teman kami punya moto siap berubah maju terus. Jadi setiap tahun, setiap saat pasti kita selalu bikin perubahan, termasuk hampir semuanya, termasuk penghargaan prestasi dan lain sebagainya, termasuk juga perubahan ketika ada perubahan kurikulum, maka teman-teman selalu kemudian selalu mau belajar, tapi ternyata itu tidak cukup Romo. Yang pertama untuk promosi kami sudah berbagai upaya karena memang kecenderungan SMA saya sudah 10 tahun ada dalam namamu mengalami kebaikan. Kebayang semakin keberatan semakin menurun untuk 3 tahun ini di saat gelap malam gelap, kau berikan cahaya damai sejati. Menghapus duka, mengangkat beban, kau mengasihi sepenuh hati. Engkau hadir dengan kesederhanaan, hatimu penuh kasih tak bertepi, menyembuhkan yang terluka, merangkul yang jatuh. Kau bawa pelita harapan hidup ini. Karya di bidang pendidikan, merasa bersyukur karena kita itu mengikuti apa yang Yesus sendiri ungkapkan mengenai benih ya. Banyak ya simbol-simbol benih ya. Salah satunya adalah ya benih kebaikan dalam anak-anak, potensi yang pada saatnya nanti akan berkembang, bertumbuh dan akhirnya berbuah. Kalau dalam bahasa kitab suci ya nanti burung-burung bisa datang untuk bersarang di dahannya. Jadi kita sebagai guru itu ya adalah perawat benih-benih itu dalam diri anak-anak. Entah itu nanti anak berprofesi sebagai apa suatu saat nanti, ya itulah peran utama kita sebagai penjaga, perawat, ya juga nanti akhirnya kalau bahasa petani ya menyirami, memberi pupuk agar benihnya itu bisa bertumbuh baik secara fisik maupun juga secara ya kalau kita kan akademis ya potensi anak itu bertumbuh secara maksimal. Tidak setia kalau kita tidak sabar, gampang memarahi anak misalnya, ya nanti benih itu bisa jadinya jatuhnya itu di pinggir jalan.
atau di batu-batu, ya tidak bertumbuh secara maksimal. Kita sebagai guru unit pendidikan entah di TK, SMP, SMA, apakah, ya ini bahasa reflektif jadinya ya, apakah kita itu sudah menjadi tanah yang baik bagi anak-anak untuk bertumbuh berkembang secara optimal? Tentu kita menggalinya dari Ignatius sendiri ya. Hal yang paling pertama yang ditekankan soal pedagogi Ignatian, saya singkat saja, itu soal konteks. Konteks, jadi apa yang real, yang nyata dihadapi saat ini dan di sini. Bapak Ibu saudara-saudari, tentu kita ketahui Yesus itu anak tukang kayu, tetapi Yesus itu ternyata guru, ya kan? Yesus sebagai guru itu ngajarnya itu sangat sederhana. Salah satu kesederhanaannya dengan perumpamaan-perumpamaan, ya kan? Misalnya akhir-akhir ini beberapa hari kita mendengar perumpamaan tentang pelita. Pelita itu kan nyala, terang. Ya kalau ada terang, tentu kita ingin meletakkannya di posisi yang tinggi. Ternyata Yesus melihat hal tersebut dari keseharian, dan itu menjadi sarana pengajaran Yesus untuk menjelaskan sabda Tuhan, menjelaskan kerajaan Allah, hal-hal yang sifatnya gede, abstrak, tinggi, tapi dijelaskan dengan sangat sederhana. Atau yang tadi saya ungkapkan soal benih tadi, itu kan cara-cara Yesus mengajar, dan banyak orang nangkep. Konteksnya adalah masyarakat pada zaman tersebut yang memang ya meletakkan cahaya itu, penerangan itu, pelita itu di atas. Hal seperti ini patutnya kita jaga betul. Kan sekolah juga tanda kutip sanctuary, tempat di mana sungguh-sungguh harus diprotek semaksimal mungkin. Jadi orang itu makanya ada batas antar anak, kan secara ada itu bukan soal fisik, tapi sebenarnya soal prinsip dasar yang disampaikan Romo. Maka perlu nanti sama-sama, saya kira prinsipnya akan sama baik di Jati Bening maupun berbeda konteks, tapi soal sejauh mana orang tua bisa intervensi. Saya berharap Anda semua juga tetap pede. Mungkin sekolah kita bukan sekolah yang besar, tetapi kita punya harga diri, kita punya martabat sebagai pendidik, dan itu diberikan, dilindungi oleh hukum. Maka perlu tadi, kalau memang belum pernah ada, mungkin nanti kita bisa minta tolong beberapa paroki, kan ada yang namanya ahli-ahli hukum, bisa membantu untuk menjelaskan apa itu tentang undang-undang perlindungan anak secara spesifik dalam konteks sekolah, pembelajaran di sekolah. Di KAJ sendiri juga ada yang namanya PPADN. Maka itu juga penting dalam dunia pendidikan sekarang ini. Semua yang terlibat di dalam proses pendampingan anak-anak di bawah umur, kita membuat semacam fakta integritas. Kerja keras, pelayanan ada semua, dedikasi ada semua untuk mendampingi anak muda kita dengan segala tantangannya, dengan segala kesulitannya, dengan segala problematik yang dihadapi. Sungguh bukan sesuatu yang mudah zaman sekarang ini, tapi berkat kesabaran juga kebesaran hati Anda semua, anak-anak ini bisa tetap kita dampingi. Maka untuk itu saya sebagai pembina bersama Romo Beni mengucapkan terima kasih untuk segala upaya-upaya yang bisa kreatif tadi, termasuk membuat tagline setiap kali harus berubah, ada perubahan sesuatu, itu sungguh-sungguh bisa memacu kita semua untuk semakin baik melayani. Tapi kita jangan lelah untuk mari kita memberikan harapan
berikan kebaikan kepada anak-anak kita ini. Moga-moga tengah badai dan derasnya gelombang, hasilnya sungguh membuat kita semua berbangga, meneduhkan hati. Masa depan anak-anak kita. Engkaulah Terima kasih. penyelamat tempat berlindung. Dalam namamu ku mengalami kebaikan. Di tengah badai dan derasnya gelombang, suaramu meneduhkan hati. Engkaulah penyelamat tempat berlindung. Dalam namamu ku mengalami kebaikan. Dalam namamu ku mengalami kebaikan. Adalah Romo Beni dan nanti pada saatnya menjadi ketua. Saya kira begitu. Atau nanti tergantung, tapi untuk itu harus tambah lagi pembina supaya demikian jumlahnya minimal 2. Itu saya kira situasinya. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua telah boleh bersama-sama ya, dengan segala upaya dan keterbatasan kita melihat banyak hal yang baik, maju, berkembang, tapi juga banyak hal yang tantangan. Ini moga-moga bisa menjadi lebih baik ke depannya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Mohon pamit, saya tanggal 20 akan diantar umat katedral ke Paroki Ambarawa. Kalau Anda lagi mudik atau lagi mampir Semarang atau Gua Maria Kerep, silahkan, itu dekat. Kalau mau ke puncak lapar ya, ada pecel enak di situ, silahkan boleh mereka di Jalan Menuju Kerep itu ada pecel enak. Kalau yang suka durian itu ada di Brongkol, itu banyak durian. Kalau yang mau ngopi, ada kopi Banaran, ada kopi Eva. Nah, banyak tempat. Kalau yang mau kuliner, yang mau wisata tadi, boleh bisa naik kereta api uap di ada Museum Ambarawa. Yang mau wisata sejarah dan guru sejarah bisa ke Candi Gedong Songo, itu peninggalan sejarah, dan banyak tempat lain. Sekali lagi terima kasih. Ya, kanjeng nun warnanya kalem, matur nuwun berkah dalem. Terima kasih atas pelayanan, bimbingan, dan cinta kasih-Mu yang Engkau salurkan melalui rohani kepada kami semua, Sekolah Santo Belarminus. Iya Bapa, kami sadar bahwa pertemuan dan perpisahan adalah bagian dari perutusan-Mu. Saat ini kami melepas rohani untuk mengemban tugas baru. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk selalu menyertai rohani dalam karyanya selanjutnya. Berikanlah kesehatan, kekuatan, dan sukacita yang melimpah di dalam tugas dan karya yang baru. Semoga persaudaraan yang telah terjalin tidak putus oleh jarak. Semoga saudara sekalian, seluruh keluarga, seluruh keluarga besar Belarminus, para siswa-siswi, orang tua, dan semua pengurus dan semua pihak yang terlibat dalam karya pelayanan sekolah Belarminus ini, serta rencana-rencana kita, usaha-usaha kita ke depan, nanti dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Makasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, cinta sejatimu tanpa batas, bagai mata air yang tak pernah surut, mengalir penuh makna dalam kehidupan ini. Tuhan, dalam cinta-Mu yang mendalam, ku temukan keindahan, karena cerita cinta sejatimu tak pernah
berhenti. Cinta sejati laksana bintang, menerangi di kegelapan. Saat badai menerpa, dia tetap kokoh. Saat godaan menghadang, dia tetap setia.